Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam buat kita semua. Kita ketemu lagi dengan tema yang sangat spesial pada kali ini, yaitu Empower. Dan saya mengambil satu topik untuk minggu ini adalah mengelola pikiran dan emosi. Salam saudara, kita semua ada dalam keadaan sehat semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa hati dan pikiran sebetulnya adalah konsep kehidupan. Karena itu, kita harus senantiasa mengelola hati dan pikiran. Kita harus mengelola pikiran dan emosi. Karena dengan itulah kita akan bisa optimal. Supaya jangan muncul pikiran-pikiran yang menyimpang, yang jauh dari Tuhan. Supaya jangan muncul emosional-emosional yang berlebihan. Tetapi kita mengerti apa yang sebaiknya harus kita sampaikan di dalam kehidupan ini. Dalam setiap ekspresi dalam kehidupan. Saya mau bacakan firman Tuhan buat kita semua. Yang diambil dari Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 7. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini. Yang pertama kita lihat jangan sampai kita mencari kepentingan sendiri. Dikala orang hanya mencari kepentingan sendiri, maka mereka tidak akan peduli dengan orang lain dan mungkin akan menyakiti orang lain. Dan juga harusnya kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga semuanya melihat bahwa bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi orang lain pun akan dibangun melalui kehidupan kita. Dan juga kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran Yesus, perasaan Yesus, itulah yang harus kita adopsi. Dan itu akan bisa kita dapatkan dikala kita membuka hati kita. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan ini, kita berpikir seperti apa yang dipikirkan Kristus. Kita merasa seperti apa yang dirasakan oleh Kristus. Karena kita tahu Kristus adalah teladan yang sempurna. Dia mengosongkan dirinya. Bukan mencari kepentingannya sendiri, tapi mengosongkan dirinya. Itulah yang membuat dia tidak merasa sakit hati dikala orang tidak melakukan hal yang baik. Dikala orang tidak melakukan apa yang dia mau di dalam kehidupan ini. Nah, dari sini kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita pelajari sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian, saya bacakan buat kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti kalau kita mau melakukan sesuatu yang sebetulnya apa yang kita lakukan itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, maka kita harus berpikir secara konseptual di dalam Tuhan. Berpikir secara konseptual di dalam Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat harus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya kalau saya katakan berpikir konseptual ini ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Saya katakan bahwa berpikir konseptual sebetulnya adalah berpikir substansial dan berpikir esensial. Apa hal-hal yang esensi, bukan sekedar aksesori, tapi apa yang merupakan prinsip. Berarti kita melihat sesuatu itu dengan fungsinya yang benar.
Kalau kita mau berpikir secara esensi, maka kita juga akan mengerti apa tindakan yang harus kita lakukan. Jadi, dalam berpikir konseptual tersebut, maka yang pertama kita harus perhatikan, mau jadi apa saya di dalam Tuhan? Apa destiny yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saya? Sehingga saya berpikir jauh ke depan, sehingga saya punya visi, sehingga saya tahu bahwa apapun yang saya tuju ke depan adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang Anda pikirkan untuk masa depan? Apakah sekedar untuk Anda menjadi orang sukses, menjadi kaya, menjadi terkenal, atau mendapatkan untung? Seharusnya bukan itu yang esensi. Yang esensi adalah bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang lain, sehingga apabila orang melihat kita melakukan sesuatu, mereka bisa melihat kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Karena kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar memenuhi ambisi, memenuhi keinginan, tetapi supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya sangat percaya, saudara, juga Tuhan mau menjadi orang yang berpengaruh. Setiap kita Tuhan mau menjadi orang yang berpengaruh. Yang kedua, kalau kita berpikir untuk jangka panjang, tentunya kita juga berpikir untuk jangka pendek. Mungkin untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 minggu ke depan, untuk 1 hari ke depan. Kita harus fokus apa yang mau saya lakukan. Kadang-kadang orang bisa terjebak dengan suatu prinsip, ya sudahlah gimana nanti aja. Padahal seharusnya kita harus fokus. Saya mau melakukan apa besok. Kalau enggak, bisa kan terlewat apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita ada tugas pelayanan, mungkin ada pekerjaan, mungkin ada janji dengan anak-anak, mungkin ada janji dengan orang lain, ada banyak hal. Tetapi kalau kita tidak membuat perencanaan dengan baik, maka kita tidak akan efisien di dalam waktu. Waktu akan bisa terbuang begitu saja. Padahal yang Tuhan mau, kita adalah orang-orang yang produktif untuk satu tujuan. Dan juga kita harus mengerti apa yang terjadi kalau saya melakukan atau saya mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi? Saya harus introspeksi. Apakah saya sekedar obral image atau tebar pesona? Biar orang melihat saya hebat. Biar orang kagum kepada saya. Harusnya bukan demikian. Tetapi haruslah kita mengerti bahwa kita melakukan sesuatu seperti saya katakan tadi, supaya orang diberkati. Supaya orang mendapatkan suatu keteladanan dari perkataan yang kita ucapkan, dari tindakan yang kita lakukan. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang sekedar ya sera-sera, whatever will be lah. Apa yang mau terjadi, terjadi aja di sana. Mengalir saja, nggak usah pikirin, pokoknya bergerak, lakukan saja seadanya, nggak usah terlalu jelimet dalam kehidupan ini. Ya sudahlah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka sebetulnya kita akan buang-buang waktu dalam kehidupan ini. Kita harus berpikir tentang apa yang harus saya tuju di masa depan. Apa yang harus saya lakukan secara jangka pendek. Dan kemudian bagaimana saya melakukan tindakan-tindakan itu supaya berdampak dengan baik untuk semua orang. Sehingga saya pun dikala mau memilih sesuatu bukan lagi didasarkan pada gengsi, tetapi didasarkan pada esensi atau fungsi, bukan sekedar emosional. Jadi kita harus lihat di situ apa yang menjadi konseptual, substansial, dan juga esensial. Itu intinya. Nah, yang kedua, saya akan bicara tentang hal yang saya dapatkan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini semua bicara emosi. Emosi datang dari hati yang kita ekspresikan keluar. Dan dikatakan di sini pada hari-hari terakhir, saya mau katakan bahwa sebetulnya kita sedang berada di zaman akhir. Dan pada hari-hari terakhir dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, artinya nggak peduli kepada orang lain. Orang lain boleh jadi korban, yang penting aku dapat untung. Manusia akan menyombongkan diri karena apa? Karena dia anggap kalau dia bisa sesuatu itu adalah karena dia hebat, bukan karena Tuhan. Makanya harusnya kita mengerti apapun yang bisa kita lakukan itu adalah karena Tuhan. Dan manusia banyak yang memfitnah, menjelekkan orang lain. Kalau orang itu tidak ada di dalam grupnya, kalau orang itu tidak ada di dalam kelompoknya, maka orang itu akan dia fitnah. Kemudian berontak terhadap orang tua. Ini adalah tantangan pada hari-hari ini. Supaya bagaimana orang tua menjadi teladan, bisa mengekspresikan kasih yang dari Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasakan bahwa orang tuaku adalah yang harus aku hormati. Dan mereka tidak akan menjadi pemberontak. Itu yang harus kita lakukan. Dan tidak tahu berterima kasih. Ada orang yang menganggap bahwa kalau orang lain membantu dia, itu kan kewajiban dia. Kalau orang lain menolong dia, itu buat dia kan gak seberapa. Itu orang gak tahu berterima kasih. Firman Tuhan ini ajarkan untuk kita tahu berterima kasih. Dan juga ternyata tidak dapat mengekang diri. Ada berapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, tapi dia dikendalikan oleh emosi dan garang. Wow, garang. Doa saya adalah kita jangan menjadi orang yang garang. Orang yang garang adalah orang yang wow, ada sedikit masalah, wow, semua mau diterkam. Itu semua bicara emosional dan harus kita kelola. Makanya firman ini mengajarkan kita supaya kita mengerti ciri-ciri ini semua. Saya katakan bahwa emosi letaknya di dalam hati. Lalu apakah emosi ini yang salah? Oh bukan. Kalau kita mengerti prinsipnya, emosi sebetulnya adalah ciptaan Tuhan. Tapi emosional adalah buatan manusia. Emosi diperlukan untuk kita bisa menikmati kehidupan. Diperlukan untuk kita bisa merasakan senang, kita merasakan antusias, kita merasakan sesuatu yang happy, atau juga kita merasakan sesuatu ada di dalam suatu tekanan yang harus kita atasi. Itu bicara emosi. Tetapi emosional adalah orang yang sudah dikuasai oleh emosi sehingga dia bertindak tidak terkendali dan merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Sebenarnya emosi ini harus kita kelola. Saya katakan, tombol mana yang kita pencet dalam tombol emosi kita? Apakah tombol marah, ataukah tombol damai sejahtera, atau tombol yang mana? Kalau yang kita perhatikan adalah tombol sukacita, tentu saja yang kita ekspresikan adalah sukacita. Tapi kalau yang kita tekan adalah tombol marah-marah, maka yang keluar adalah ekspresi marah-marah. Nah sekarang, bagaimana metodenya supaya kita bisa mengelola emosi ini? Tentu saja yang pertama harus ada pertolongan Tuhan. Kemudian secara praktisnya ada hal-hal yang harus kita kuasai. Karena saya katakan tadi bahwa emosi adalah ciptaan Tuhan, tapi emosional adalah buatan manusia. Karena ditambah-tambahkan emosinya. Orang yang bisa memanage secara balance ada 4 hal. Yang pertama adalah intrapribadi, yaitu pengenalan diri adalah kunci penguasaan diri. Intrapribadi, pengenalan diri.
Saya mau tunjukkan firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita harus bisa menguasai diri. Untuk bisa menguasai diri, kita perlu mengenal diri kita. Kalau kita lihat dalam ilmu manajemen, ada dikatakan SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis ini? Yang pertama adalah strength. S. Berarti kita tahu apa sih yang jadi kekuatan kita. Kekuatan orang bisa beda-beda. Ada kekuatan orang justru di kesabarannya. Ada kekuatan orang justru di kecepatannya bertindak. Ada kekuatan orang justru di detailnya melakukan sesuatu. Apa yang menjadi kekuatannya? Itu yang dilihat. Dan kemudian yang kedua adalah weakness. Weakness, kelemahan. Kalau kita mengenali kelemahan kita, maka kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kemampuan supaya kelemahan ini bisa aku kendalikan. Kemudian, kenali opportunity dalam kehidupan kita. Kesempatan apa yang ada. Tetapi juga apa yang jadi trap, apa yang menjadi jebakan, apa yang menjadi tantangan secara kita pribadi. Kalau orang gampang terjebak dikala dia diajak orang untuk dugem, oke, berarti dia harus hindari jebakan-jebakan tersebut. Tetapi ada orang merasa dia punya kesempatan dikala dia ketemu dengan orang-orang yang aktif. Oke, temui mereka, biar jadi saksi Kristus kita di sana. Dan kemudian yang kedua adalah antar pribadi. Antar pribadi. Karena apa? Karena mengerti orang lain adalah kunci penguasaan diri. Tadi kita mengenal diri kita, sekarang kita mengerti orang lain. Saya bacakan buat kita Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Disampaikan di sana dalam kitab Ibrani tersebut. Saling memperhatikan, saling memberi, saling mengasihi, saling mendukung, saling. Kadang-kadang ada orang tidak saling. Maunya hanya diberi, dan diberi. Itu enggak saling. Itu tidak antar pribadi. Ada orang maunya diperhatikan. Itu enggak saling. Harusnya saling itu ada timbal baliknya. Dan kemudian pengendalian stres. Saya mau bacakan firman Tuhan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Artinya adalah harus mengendalikan stres yang ada karena kita tahu bahwa kunci mengendalikan stres adalah pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan kembali kepada firman Tuhan bahwa kita memang menjalani pencobaan, tapi itu akan memurnikan kita, itu akan mengasah kita, itu akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Dan kemudian yang keempat adalah adaptasi diri. Jadi 2 Korintus 11 ayat 29 mengatakan demikian, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah, kata Paulus. Jadi dia juga mempunyai perasaan itu. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi ada tujuan di dalam kehidupannya untuk memenangkan orang lain, baru dia beradaptasi dengan orang lain karena dia mengasihi, karena kasih menutupi banyak dosa. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, kita bisa menerima mereka dalam segala kekurangannya. Tentu saja kita mau membina mereka supaya semakin baik dan semakin baik. Jadi kita lihat di sini memang emosi ini harus dikelola. Emosi ini harus di-manage. Kalau tidak,
akan ada orang-orang yang terjebak oleh emosinya. Sebenarnya, kalau kita lihat, Raja Salomo juga menuliskan tentang emosi ini. Kita juga tahu dari firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar lebih dari pahlawan menguasai kota. Kalau kita nggak sabar, bagaimana kita bisa mengelola keluarga kita dengan baik? Tetapi kalau Salomo mengungkapkan banyak hikmat, sebenarnya Salomo tidak bisa menguasai emosinya. Kenapa saya katakan demikian? Istri dan gundiknya 1000 orang. Dan dia terjebak oleh pengaruh istrinya yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Sehingga dia kompromi. Sehingga dia membangun mezbah untuk memberikan korban kepada dewa-dewa. Terjebak. Kenapa? Tidak bisa menguasai emosinya. Jadi mari kita kelola emosi ini supaya tidak menjadi emosional. Yang terakhir, saya ambilkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Dan bagiku, kata Daud, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Daud mengatakan, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Maksudnya, betapa luasnya pikiranmu ya Tuhan. Betapa sempurnanya pikiranmu ya Tuhan. Aku tidak akan pernah bisa membayangkan sampai selengkap apa yang Tuhan pikirkan dalam hidupku. Saudara, kita tidak bisa berpikir sesempurna Tuhan. Ini adalah suatu hal yang harus kita pikirkan dengan baik, kita renungkan, kita mengerti. Sehingga saya ambil dari sini, poin yang ketiga adalah minta kemampuan dari Tuhan. Pikiran kita nggak ada apa-apanya, minta kemampuan dari Tuhan. Jangan menganggap kita ini adalah orang yang paling menguasai segala sesuatu, bisa berpikir dengan baik, tidak ada tandingannya, enggak. Jangan menganggap karena aku bisa berpikir dengan baik, maka aku sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bisnisku berhasil, pekerjaanku berhasil, jabatanku meningkat, studiku berhasil. Apapun yang aku lakukan bisa hebat. Oh. Kalau kita anggap itu karena kita, maka kita terjebak mulai meninggalkan Tuhan. Merasa kita hebat. Tetapi kalau kita tahu, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan dalam hidupku. Dan kita bersyukur. Dan kita katakan, hari-hari ke depan Tuhan, berikan aku kemampuan. Sehingga aku bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengan mengelola pikiranku. Dengan mengelola hatiku, emosiku. Sehingga aku bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan ini. Karena sebetulnya kalau kita tahu bahwa pikiran itu ada sedalam lautan, tidak ada orang yang bisa menebak. Hati itu setinggi langit dan tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan yang mengerti. Maka pikiran bisa datang kepada hal-hal yang aneh-aneh. Hati juga bisa datang kepada hal yang di luar kebenaran. Nah karena itulah, dalam hal empower ini, supaya semua bisa semakin maju, semakin berkembang di dalam Tuhan, kita harus mengelola pikiran dan emosi kita. Tadi sudah saya katakan, kita harus berpikir konseptual dalam Tuhan, bukan dengan kemampuan sendiri. Dan juga saya katakan kita harus mengelola emosi. Emosi itu datang dari Tuhan, ciptaan Tuhan. Tapi emosional adalah buatan manusia. Dan kuncinya adalah senantiasa minta kemampuan dari Tuhan. Karena kita tidak ada yang bisa. Seperti yang dikatakan oleh Daud. Bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa luasnya pikiranmu ya Allah. Lebih banyak daripada pasir. Wow. Inilah yang harus kita miliki. Sehingga hidup kita
menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan, berdampak, jadi berkat, dan kita menuju kesempurnaan pada keserupaan dengan Kristus. Amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.